Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin. Terima kasih. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama semoga kegiatan pada pagi hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biar konsentrasi, kita ini nanti tebak-tebakan. Ya, saya mau ke sawah. Saya membawa soto. Boleh ikut? Setelah soto, sate bener nggak? Bawa barang, Bu. Boleh ikut tapi bawa barang. Saya bawa soto. Saya bawa nyambung. Ya nyambung. Saya mau bawa lagi yang kecil. Boleh ikut tapi harus bawa barang. Tadi saya bawa sate, ayam, bawa walkman, bawa ayam lagi. Kalau ayamnya 200 mau bawa mau ke Magetan. Tadi saya ulangi, saya mau ke sawah, bawa 1 sate, 2 ayam, 3 Kediri, Bawa kue. es teh durian ikan rendang Kebiasaan jadi kebiasaan dengan nama tepuk salut. Tepuknya gini, tepuk salut, salut, gerakannya. Ya, itu. Kita ada sebentar ya. Nanti kita persembahkan untuk TP kita yang luar biasa. Tepuk salut. Apa yang diperoleh selama kata kunci aja, apa sudah diperoleh dalam 1 bulan ini jadi CGP panjenengan. Kalau saya sebagai PP ini sama dengan olahraga ya ternyata. Soalnya lumayan dingin. Karena dengan satu ruangan ini kasih AC juga lumayan dingin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanudin dari SMK Negeri 1 Tanjung Anom. Untuk teman-teman dari CGP-nya Bu Fenty sama untuk Bu Fenty ya, sama CGP-nya dari Bu Arita yang hari ini tidak bisa menemani panjenengan semuanya. Saya untuk positifnya apa ya? Oke, kalau saya terima kasih. Salam kenal untuk semuanya. Saya Ima Yuliana di SMA Negeri 1 Kertosono. Hal positif yang saya dapatkan dari CGP Angkatan 4 ini adalah kita mengenal tentang filosofi karakter dari Bapak Ki Hajar Dewantoro, kemudian nilai dan peran kita sebagai CGP, dan terutama tentang bagaimana kita mulai membedakan tentang karakter siswa. Itu yang baru ternew dari New CGP Angkatan 4 adalah kita mengenal keragaman karakter siswa. Terima kasih, dilanjut dengan rekan saya. Buat berita ya. Terima kasih. Artis ya. Perkenalkan, nama saya Arianto. Saya satu instansi dengan Bu Ima dan Pak Nur dari SMA 1 Kertosono. Hal yang saya dapat adalah berlomba-lomba dalam kemanfaatan. Walaupun kadang-kadang untuk bermanfaat itu kadang-kadang kita berbenturan, karena kebetulan saya itu muda. Kadang-kadang untuk menyampaikan kebenaran itu satu tantangan. Terima kasih. Kalau kita yang muda yang berkarya, yang tua mendorong dengan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dapatkan setelah mengikuti 3 bulan calon gubernur, yaitu saya lebih aktif dan kreatif, didukung oleh tenaga praktek kita. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Selamat Effendi Kuswati dari SMA Muhammadiyah 2 Kertosono. Hal apa yang saya dapat yaitu saya harus bisa membagi waktu karena dengan adanya LMS, adanya daring itu Prima, aku bingung golek kata-kata. Kita ngirim manut kancane. Ya sudah banyak bunyi. Pak Tangan menyimpulkan langsung. semuanya, nama saya Kasih kawan dari SMP Bina Insan Mandiri Beron. Alhamdulillah, kalau apa ya, ini refleksi berarti ya. Kalau merefleksikan, Jangan refleksi ya positif kok. Satu aja kok. Kalau refleksi saya kan banyak. ya terima kasih. Jadi kalau positifnya adalah yang paling saya lakukan adalah aspek kolaborasi, Bu. Jadi kita kan selalu gunakan di kelompok PP ya. Jadi ini kolaborasi ini yang saya rasakan luar biasa, sehingga kita bisa mengenal banyak orang, banyak guru, dan tentu pertama juga teman kita sesama guru untuk perjuangan pendidikan di Indonesia. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Laila Istiana dari SMA Bina Insan Mandiri. Kalau Pak Iza dari SMP-nya, kalau saya dari SMA-nya. Injil leres. Hal positif yang saya dapatkan adalah inovasi. Ini yang penting sekali karena saya pikir dalam proses pembelajaran inovasi itu pasti harus dilakukan untuk anak-anak supaya tertarik dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supratiwi dari SMK Muhammadiyah 1 Beron. Hal positif yang saya dapatkan, saya selalu bersemangat dalam belajar. Perkenalkan, nama saya Maya Rahayu, saya dari SMK Muhammadiyah 1 Beron. Kata yang saya ambil untuk hal positif di sini ya sama dan ini ya, semangat dan saya takut dengan motivasi. Karena di situ nanti intinya saya yakin semuanya sudah pada semakin susah ya sepertinya. Jadi saya tujuannya untuk memotivasi diri sendiri dan teman-teman pada kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Sari dari TK Pertiwi 1 Beron. Hal positif yang sudah saya dapatkan selama 3 bulan ini adalah mampu menciptakan sebuah eksperimen baru, di mana kita saat ini bertemu dengan CGP dari berbagai jenjang, yaitu TK, SD, SMP, dan SMK, dan itu membuat saya semakin termotivasi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdulwanto dari SD Negeri Mata Tepan. Hal positif yang sudah saya lakukan pada bulan-bulan ini yaitu pentingnya kolaboratif, sehingga kita bisa dapat mengenal karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lastri, saya dari SD Negeri 2 Solo Tanjung Enom. Hal positif dari 3 bulan yang sudah saya dapat, mungkin belajar lagi, karena terus terang di 3 bulan sebelumnya saya asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyani dari SDN 2 Jambi. Hal positif yang saya dapatkan selama 3 bulan ini adalah semangat, menyemangati dan disemangati baik antar siswa. Yun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa. Nama lengkap saya Tri Elisa. Saya yang saya dapat selama Sumber Kepuh, Kecamatan Pagi, yaitu termotivasi untuk lebih aktif dan kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak sama dengan yang lain. Ya, oleh. Hal positif yang saya dapatkan selama 3 bulan. Nama saya Yeni Triwayuni. Saya dari SDN 6 Salageng, Kecamatan Prambon. Ya, hal positif yang saya dapatkan yang paling berkesan itu yang
bulan terakhir ini Bapak Ibu, yaitu melatih kesabaran. Karena apa? Memasukkan di LMS ngelowong enggak mental itu penerapannya itu di anak-anak kita juga harus sebar meladeni anak-anak SD. Demikian dari saya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhadi dari SMAN 1 Kertosono. Tadi ada 3 Bapak Ibu, kenal ada beliau. Saya yang paling tua di antara itu. Nah, setelah kumpul dengan orang-orang muda luar biasa hebat. Pak Sikit tadi langsung Pak kita pulang nanti rasanya lebih muda ya. Kok gak gonceng sih Lim? Astagfirullah. Hal positif yang saya dapat Ibu CP dan Bapak CP yang luar biasa. Bapak CP PP beliaunya dong. Mohon maaf Bu Fendi dan Pak Najib. Siapa tadi? Hal positif yang saya dapat adalah saya berusaha mempertahankan keistiqomahan saya dalam tugas dan mengerjakan pelatihan ini. Nama itu saya di modul 2 lebih baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Sikit Nur Yakin dari SMK Negeri 1 Kertosono. SMK Beresik satu Semangker, kalau saya Semek Saker. Gak mau kalau hal positif yang saya dapat salah satunya bukit tinggi, karena hal positifnya sangat banyak. Saya kemarin mencoba mempraktekkan keyakinan kelas seperti yang saya sudah pernah matur sama Bu Fenty. Hasilnya luar biasa. Sebelumnya tidak ada hal seperti ini. Keyakinan kelas saya praktekkan, produktivitas anak-anak meningkat dalam hal praktek. Kemudian tingkat partisipasi anak yang biasanya turun juga meningkat. Di satu sisi membuat saya kewalahan, karena anak akan terus interaksi dengan saya. Produk ini bagaimana Pak? Produk ini bagaimana? Tapi itu alhamdulillah saya syukuri. Biarpun saya kelelahan, banyak hal yang saya dapat. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Umi Nasiratun Nima dari SDN 3 Nyadirejo, Kecamatan Tanjung Anom. Hal positif yang saya dapatkan selama 3 bulan terakhir ini, yang paling bermanfaat untuk anak-anak adalah pada 1 bulan terakhir ini, dan membuat saya paling salut sama anak-anak. Jadi budaya-budaya positif yang sudah ditanamkan pada anak-anak, ya, diantaranya salah satunya adalah literasi membaca. Salah satunya itu saya pesan sama anak-anak, tolong nanti ada bumi atau tidak ada bumi, kegiatan jangan sampai ditinggalkan. Alhamdulillah, itu yang membuat saya salut sama anak-anak. Ternyata setelah saya tinggal uprek Pak, oh maaf, ini kegiatan di sekolah tidak ada hentinya. Jadi anak-anak itu tetap semangat dengan apa yang sudah saya berikan, saya terapkan. Jadi tidak pernah merubah ketika saya tidak ada di kelas. Nih, mungkin itu budaya positif yang saya terapkan pada anak-anak. Sekian, terima kasih. Saya Tri Meliasari dari SD Negeri 2 Tanjung Anom. Hal positif yang saya dapatkan selama saya mengikuti PGP ini yaitu pendidikan. Pendidikan berpenggerak, yaitu saya sering menjadi orang yang sering melawan, seperti itu. Melawan dalam artian kita tidak nggak munafik ya saya ya. Dari masa pandemi kemudian kita pengen normal, itu ada beberapa hal yang harus diubah.
dan dari situ ada banyak hal-hal yang harus saya lawan, dan itu saya dapatkan di PGP ini. Dan alhamdulillah saya sangat termotivasi dengan adanya PGP ini, luar biasa bisa mengubah saya menjadi manusia yang insya Allah lebih bermanfaat, dan juga untuk anak-anak khususnya. Dan perjuangan itu tidak mudah, berat, dan itu harus saya lawan dari dalam diri saya sendiri. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Listiana, saya dari SD Negeri 2 Tanjung Along. Bapak Ibu, ada satu hal positif yang terpenting untuk saya, yaitu hanya satu kata, komitmen. Mungkin saya komitmen hampir sama dengan Pak siapa tadi, istiqomah, itu versi Islamnya. Seperti itu ya. Jadi benar ya Pak, kalau kita sehebat apapun, sekreatif apapun, seinovatif apapun, kalau tidak ada komitmen, itu tidak akan berjalan. Contoh kecil saja pada diri saya sendiri. Pada saat mengerjakan LMS, kalau tidak ada komitmen, pasti akan tertunda-tunda. Lah, sesuk CMN, bahkan numpuk-numpuk. Nah, itu penting sekali adanya komitmen. Nah, itu positif dari saya. Itu pun juga harus diterapkan untuk anak-anak didik kita semuanya, biar mereka terbiasa untuk komitmen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan permasalahan yang ada di sekolah kita ataupun di diri kita. Kita itu panjenengan secara luar biasa memberikan. Kan sebelum istirahat. Oke. Komunitas praktis adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik, dengan berinteraksi secara rutin. Jadi poinnya di sini adalah kegelisahan, gitu, yang sama gitu. Kita kan pengennya berubah, tapi kadang lingkungan kita yang tidak mendukung. Nah ini nanti terus kemudian secara rutin gitu. Kalau kita nggak rutin ya sama aja. Terus nanti kita ketemu 1 bulan ini, terus kemudian karena tidak intens, akhirnya juga solusi-solusi yang timbul ini juga tidak akan terselesaikan. Jadi butuh kerutinan, butuh waktu dari kita untuk berkumpul dengan teman-teman yang punya visi yang sama, punya kegelisahan yang sama, punya semangat yang sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, berikutnya. Dan kolaborasi sesama anggota. Yang ketiga, mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. Jadi di sini nanti setiap komunitas, setiap anggota atau ini tidak hanya harusnya teman yang mempunyai kesulitan. Contoh komunitas praktik guru di sekolah menengah pertama Merdeka. Contohnya, domainnya adalah guru-guru di sekolah menengah pertama Merdeka yang memiliki tujuan dan menjadi guru yang berpusat pada murid. Nah, di sini kan tidak ditekankan untuk satu mapel. Jadi boleh panjenengan, kalau tadi Bu Ima kan kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, ini boleh Bu Ima panjenengan berkolaborasi dengan teman-teman di luar mapel B untuk membentuk sebuah komunitas praktisi. Kemudian yang kedua, adanya kesepakatan pertemuan 2 minggu sekali di sekolah untuk belajar bersama dan berbagi praktik baik. Yang agak sulit itu kadang di sini loh, praktik baiknya itu. Kemudian yang praktiknya adanya catatan ringkas pembelajaran, kemudian foto, video kegiatan, kumpulan dokumen hasil refleksi peserta. Jadi ketika nanti dengan membentuk sebuah komunitas di sekolahnya, jangan lupa dokumentasi kegiatan. Oke, ini untuk praktiknya. Jenis aktivitas langsunglah berbagi masalah dan mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah. Oke, ini mungkin panjenengan bisa baca sendiri aja.
Gak perlu saya jelaskan, panjenengan pasti juga paham. Oke Bu, sudah selesai. Jadi Alhamdulillah. selesai untuk jenis aktivitas. Atributnya ini yang banyak. Wah, ada WA-nya juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Do ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu terkait dengan permasalahan siswa. Di sini tadi sebenarnya ada 6 permasalahan siswa, namun yang kedua sama, jadi ini tinggal 4. Permasalahan yang pertama yaitu menerapkan budaya positif pada siswa yang berasal dari latar belakang berbeda. Ini maksudnya kesulitan menerapkan budaya positif pada siswa kita yang mungkin latar belakangnya berbeda-beda. Jadi yang pertama, solusi dari kelompok kami, guru bersama dengan warga sekolah harus bisa menjadi teladan yang baik bagi muridnya. Jadi sebelum kita memberikan budaya positif, kita sendiri harus dibudayakan positif dulu. Karena kebanyakan kadang guru melarang muridnya jangan merokok nah tapi gurunya neng kantin rokok. Itu berarti salah kaprah ya. Jadi harus dibudayakan positif dulu gurunya, harus bisa menjadi teladan yang baik. Baru nanti kita bisa memberikan contoh itu pada murid-murid kita. Ya Bu Guru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain itu kita harus membuat juga keyakinan kelas pada masing-masing kelas yang ada. Karena keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan kesepakatan bersama. Tentunya dalam hal yang positif keyakinan itu. Kalau keyakinan itu kita buat berdasarkan kesepakatan bersama, itu cenderung nanti akan dilaksanakan oleh seluruhnya. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu yang ketiga, harus ada kolaborasi yang baik antara wali kelas, misalkan ada permasalahan ya, wali kelas, gurunya kalau di tingkat SMP, kemudian guru BK, dan yang tentunya adalah wali murid. Jadi kalau ada permasalahan sedikit dari siswa, kita harus segera menangani. Ya, yang harus ada kolaborasi yang baik antara semuanya. Jadi orang tua juga tahu, oh ternyata anak saya di sekolah seperti ini. Makanya di sekolah nanti juga ada pengawasan. Jadi seperti itu. Kemudian masalah yang kedua, menghadapi keberagaman kebutuhan murid baik latar belakang input dan outputnya. Jadi kesulitan menghadapi keberagaman kebutuhan murid. Jadi ini kaitannya dengan proses pembelajaran. Jadi bagaimana cara kita memberikan pembelajaran di kelas yang baik dengan kebutuhan murid yang berbeda-beda. Jadi yang pertama, guru itu harus mampu memetakan kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu. Siswa saya ini butuh apa, Dok? Gaya belajarnya bagaimana, Dok? Nah,
ataukah visual, ataukah audio, ataukah audiovisual. Nah, itu kita harus memetakan dulu kebutuhan belajar murid. Kalau sudah kita petakan, baru kita terapkan dengan penggunaan metode yang bervariasi yang bisa mencakup semua kebutuhan itu. Jadi metodenya harus bervariasi. Seperti yang kita pelajari pada saat ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu pasti sudah tahu semuanya karena sudah buka FMS, lebih canggih-canggih. Nanti kalau saya menjelaskan takutnya malah salah. Pelajari sendiri di LMS ya. Itu caranya mengatasi kebutuhan murid yang berbeda. Beberapa permasalahan yang kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Monggo. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, dua problem di atas tadi yang hasil diskusi kita dengan teman-teman itu memang betul adanya. Untuk yang soal kedua, permasalahan kedua terkait dengan kebutuhan belajar siswa memang menjadi topik hangat Bapak di LMS kita pada minggu-minggu ini, dan itu belum selesai karena masih perlu kita diskusikan yang seharusnya pada hari ini ternyata bersamaan dengan kegiatan kita, sehingga kita berkoordinasi dengan instruktur kita, kita diberi solusi insya Allah hari tapi di LMS Senin. Ternyata saya kemarin buka di LMS itu hari Senin, sehingga Senin nanti kita bisa diskusi lanjut, sehingga ini masih belum final Bapak, masih menjadi topik hangat diskusi kita. Berikutnya Bapak Ibu, terkait problem yang ketiga, permasalahan siswa, mengatasi siswa yang istimewa di kelas dalam hal sosial emosional. Tadi kami mau bertanya sebenarnya seperti Pak Nasruddin, karena istimewanya apa? Ternyata dari kelompok kami setelah membaca masalah berikut adalah sosial emosional, kami langsung menangkap kira-kira ini anak berkebutuhan khusus apa anak gampang muring-muring. Saya mau tanya tadi Pak Jenengan sempat tanya, saya juga mau tanya, kata bocah ini gampang muring-muring. Nah, kebetulan Bapak Ibu 3 minggu yang lalu problemnya sama ini dengan saat saya ada problem dengan anak kami muring-muring Bapak Ibu itu anaknya emosional. Saat mendapatkan ini itu tidak sesuai karakternya gitu, keinginannya rasa saya itu tingkat emosionalnya tinggi. Satpam ditantang dulu, kepala tata usaha ditantang dulu. Ternyata betul, setelah saya gali informasi lebih jauh, pendidikan betul, bukan pendidikan dalam arti yang lain Pak. Memang betul pendidikan. Nah, ini sangat kasuistis, dan memang dari kelompok kami ada pernah menangani masalah ini, dan alhamdulillah menjadi solusi yang baik, dan sekarang kayak sembuh dalam tahap penyembuhan. Solusinya apa Bapak Ibu? Beberapa yang lalu kita sudah videokan juga dan kita upload, kita YouTube-kan juga, yaitu tentang restitusi. Bagaimana kita memberi solusi pada anak tanpa menyudutkan anak tersebut. Tekniknya bagaimana? Kita ajak diskusi sendiri. Dan memang saat itu memang tatak-tatakan, karena dari beberapa informasi itu anak kelas 12 berapa? Menurut saya kayak panjenengan gitu. Ini cara aku dijotos itu mesti aku tahu ya.
Sehingga langsung saya buka komunikasi. Pak Sigit bukan punya ilmu seperti kamu. Ilmu saya mengajar. Kalau kamu ngejak lek-lekan membuat produk, terutama dari pihak keluarga. Solusi dari kelompok kami mengidentifikasi latar belakang siswa dengan melakukan pendekatan pada siswa. Jadi tetap Bapak Ibu kita ngobrol-ngobrol dulu dengan siswa. Kasusnya apa? Apakah betul karena pengaruh kuat dari rumah, situasi dari rumah, nggak tahu situasi dari rumah bagaimana kan kita belum tahu. Sehingga kelompok kami memberi solusi adalah identifikasi awal. Kita ajak ngobrol. Berikutnya dari hasil komunikasi itu, kalau memang dirasa kita perlu berkomunikasi dengan orang tua, itu langkah berikutnya kita hadirkan orang tua ke sekolah. Kalau memang dirasa komunikasi itu masih belum nyambung, maka kita harus home visit. Kita datang ke rumahnya untuk silaturahim. Biasanya kalau home visit, saya memanggil itu jarang Bapak Ibu. Pengalaman saya Pak. Saya bulan, saya silaturahim ke rumahnya karena saya ingin tahu bagaimana sih anak ini di rumahnya itu. Dan alhamdulillah hasilnya sangat positif, melebihi orang tua yang kita panggil di sekolah. Dan pulangnya kadang saya sendiri dibawain mangga, telur, macam-macam loh, jawabannya gini. Karena terima kasihnya, dulunya datang di rumah membantu menyelesaikan solusi putranya. Salah satunya rasa terima kasih itu oleh-oleh seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, kalau dirasa belum ada solusinya, maka ditingkatkan lagi level penanganannya. Kita membangun kolaborasi dengan semua komponen. Bisa dengan wali kelas, bisa dengan guru BK. Kita rangkul semuanya untuk bagaimana solusi menyelesaikan problem seperti ini. Itu kurang lebih hal-hal yang bisa saya sampaikan mengenai problem-problem yang ada. Ada tambahan dari kelompok kami? Izin menambahkan untuk yang siswa tidak masuk ini yang salah serahkan. Yang jelas intinya restitusi. Jadi kami ucapkan terima kasih program guru penggerak itu sangat luar biasa. Apa yang kami terima itu yang kami berikan. Artinya ilmu yang kita dapat ternyata setelah kita terapkan sangat luar biasa sekali dengan segala tantangannya. Salah satunya adalah restitusi itu, ya. Salah satunya gini, kita berpikir ke depan. Contoh seperti ini. Besok rencananya mau lulus SMA berapa tahun? Kita dulu ya, 3 tahun. Kita cerita di sekolah itu ada yang bisa ditempuh 2 tahun. Jadi kan ada percepatan. Jika nanti 2 tahun dipercepat bisa, maka ada sistem perlambatan. Mungkin mau di program 4 tahun, atau di program 5 tahun, atau 6 tahun. Kita di sini kan dididik orang tuamu. Kalau sama ini 4 tahun, ya kita akan mendampingi sampai dengan program 4 tahun. Sekarang mau lulus berapa tahun? Kan kita coba berpikir ke depan ya. Setelah berpikir ke sana, akhirnya kita kembalikan. Nah, sekarang kan sudah semester 2. Kalau semester 1 jelek, masih ada semester 2. Ya, antara dan tidak. Akhirnya kita ajak berpikir ke depan sana. Itu beberapa akhirnya kan terbuka. Sekarang kita buka kita karena kita masih karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Kepuasan siapa? Mungkin diri sendiri tidak, karena nanti akan menimbulkan ghibah dari orang lain untuk kita. Jadi, ya pasti jelek-jelek ya komentarnya. Tapi kalau kita menggunakan media sosial dengan mengupload kebaikan, mereka akan tergerak untuk seperti kita dan kita akan mendapatkan
pahala. Gitu ya maksudnya filosofi di sini. Jadi jangan sering-sering lah, ya jangan sering, maksudnya jangan tidak boleh. Nah, jangan mengangkut permasalahan. Kadang ibu-ibu yang sedang perasaan. Kalau sudah upload tuh senang keren apa? Instagram, ya, Instagram sama TikTok. Ya nanti kita tambahin di sini. Ya itu Bapak Ibu, inilah hasil kelompok kerja kami, solusi yang kami berikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam kami memberikan solusi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Ada tanya jawab? Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bahagia sekali hari ini karena suasananya juga sejuk, nyaman, terus fresh gitu ya. Kita lupakan masalah yang di sekolah, di rumah ya sudah dilupakan. Ya punya baik. Saya dari kelompok Re. Saya akan coba beberapa masalah nanti secara satu aja Pak. Kita sepakati Pak untuk kelompok kita ini satu-satu aja Pak. Saya bagian intro, dengan satu nanti urut ke Bu Ima dan seterusnya. Biar sama-sama begini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi mohon dimaklumi bahwa ini adalah tampilan kami hasil diskusi yang cepat, kemudian harapannya juga bisa menyerap aspirasi dari semua lini ya, karena kami ada di SMA, kemudian ada yang SMP, ada yang SD. Bapak Ibu, untuk sekedar diketahui mungkin saya tak biasa mikirnya yang kebijakan itu, tapi begitu dibenturkan dengan seperti yang disampaikan Pak Ali tadi, wah ini SD ini kayak apa ya Mas? Jadi kan itu membawa ilmu sendiri buat kita. Mungkin Pak Sama juga, Pak Sigit juga. Kalau dihadapkan ke SD, oh iya, seperti yang didakwakan Bapak YouTuber kita itu yang satu level di bawahnya Tata kita Pak. Tidak begitu Mas. Saya tidak bisa bayangkan Pak, kalau ada putra-putri beliau yang suka bilang kicok-kicok itu, ya. Tapi kenyataan Bapak Ibu, kenyataan. Tapi nanti kita bedah semua di sini. Dan saya ingin tahu, ini solusi ini kira-kira. Tapi saya punya jawaban sih. Nanti kita simpan aja, kita teruskan. Baik, yang pertama dari Pak Slamet, monggo Pak. Saya senasib dengan beliau. Monggo terus. Yang satu aja Pak. Satu masalah, satu topik ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan masalah dan solusinya. Permasalahan yang pertama adalah kurangnya dukungan dari warga sekolah atau guru atau dalam kurung teman sejawat. Untuk solusinya yaitu pendekatan personal pimpinan sekolah mengenai kegiatan PGP yang berimbas pada perubahan pendidikan dengan konsep Merdeka Belajar. Mungkin kelompok kami akan menjelaskan Bapak Ibu. Monggo. Terima kasih tadi untuk permasalahan yang nomor 1, karena kurangnya dukungan beberapa warga sekolah sehingga CGP ini mendekati kepala sekolah secara personal, menjelaskan posisi dan tugasnya sebagai seorang CGP, dan mohon izin untuk diseminasi atau pengimbasan ilmu yang sudah didapatkan selama beberapa bulan ini untuk disampaikan secara resmi kepada rekan sejawat, sehingga keabsahan dari apa yang kita dapatkan itu bisa disaksikan oleh semuanya. Oh, ini diizinkan oleh sekolah dan ini merupakan kebijakan pemerintah yang didapatkan melalui program-program tersembunyi atau terumumkan ya Pak ya kita ya. Kalau kenapa kita kan memang melalui seleksi dan tidak semua orang tahu. Contoh sekolah penggerak pun seandainya kepala sekolah tidak seleksi kan juga tidak dipilih sebagai sekolah penggerak. Sementara kita pun melalui seleksi, ya alhamdulillah sekarang kita berkumpul seperti ini. Sehingga kita perlu keabsahan. Oh ini loh diumumkan, ini loh seperti ini. Kita itu memang sah bergerak di bawah Kemendikbud begitu. Sehingga apa yang kita dapatkan dan ketika kita diseminasikan, kita imbaskan itu diakui juga oleh guru-guru yang lain yang belum berkesempatan untuk duduk seperti kita, berkegiatan seperti kita seperti ini. Jadi
Jadi perlu pendekatan personal kita sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah sehingga kita diizinkan untuk secara resmi untuk menyampaikan apa yang kita dapatkan. Itu yang dimaksud, sehingga harapannya Bapak Ibu guru yang lain yang tidak berkesempatan seperti kita, oh iya, sehingga paling tidak mengikuti apa yang sekarang kita tadi. Baik, ini dari kelompok mie ya, bukan sumber masalah, ini judulnya kelompok sumber masalah. Ini kelompok mie. Ya Pak. Iya. Oh, minyak lagi. Mihun. Baik, saya hanya membacakan dari kelompok kami tentang masalah-masalah dalam hal metode belajar kalau nggak salah. Yang pertama dari Bu Ina. Oh Ima. Ima apa Ina? Intinya begini, media pengenalan profil belajar Pancasila masih minim dan parsial. Solusinya ini mensosialisasikan pengenalan profil belajar Pancasila, makna dan pelaksanaannya di lingkungan sekolah. Itu jadi dikenalkan dulu, terus dilaksanakan di lingkungan sekolah. Itu lanjutkan Bu. Putaran yang nanti. Terima kasih Pak Gardi waktunya. Ini tadi baru sambil. Iya. Sudah minta ganti Pak. Sudah. Ya. Udah capek Bu. Ini tadi ya dari kelompok kita, kelompok ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama ada dari lingkungan sekolah, kami kelompok-kelompokkan, ada dari guru dan ada dari siswa. Nah, kebetulan tadi yang dibacakan Pak Ardi ini tadi ya, media pengenalan profil pelajar Pancasila masih minim dan personal, gitu ya Bu ya. Parsial. Oh, masih parsial, iya dan parsial. Ya. Nah, jadi solusinya dari kelompok kami tadi itu perlu mensosialisasikan pengenalan profil pelajar Pancasila, maknanya bagaimana dan pelaksanaan di lingkungan sekolah. Dikarenakan ini, kita itu sebenarnya sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila itu sebenarnya sudah kita laksanakan. Cuma ini bahasanya saja kan, profil pelajar Pancasila itu yang bagaimana. Padahal ya dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita sudah tiap hari kita laksanakan. Mulai dari berdoa, kita awali dari berdoa sebelum memulai pelajaran, ya itu sudah kita laksanakan. Nah, terus pada sila yang kedua misalnya, nah itu juga sudah kita laksanakan setiap hari. Jadi kerjasama dan sebagainya itu semua sebenarnya sudah mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, itu ya. Yang kedua, penerapan restitusi di sekolah butuh kesabaran dan metode penanganan. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya itu SOP-nya, ya, agar teori dan praktek itu bisa sinkron. Yaitu kalau di SMA Bapak Y, kalau di SD insya Allah kemungkinan kecil. Kalau di SD, di TK, di SD itu kemungkinan kecil. Kalau di SMA permasalahan-permasalahan itu sering terjadi. Ini yang terjadi di sekolah. Yang selanjutnya adalah ini permasalahan di antara guru ya, kurangnya personel guru di sekolah. Nah sekarang banyak sekali Bapak Ibu kurang personel di sekolah itu ya. Sekarang kita tidak boleh untuk butuh kesabaran dari kita dan butuh penanganan juga. Nah ini ya, jadi
Ini saya kasih di sini solusinya 100 jengkol untuk yang membuat pertanyaan. Terus yang ketiga, lingkungan sekolah yang kurang kondusif. Nah, ini sebenarnya ini adalah lingkungan sekolah yang kurang kondusif. Ini saya sendiri yang buat lagi. Iya betul. Mungkin di mana-mana, di sekolah mana-mana tidak ada yang seperti sekolah saya. Iya, sekolah saya itu di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Jadi di SDN 3 Nadirejo, ya Tanjung Anom, Jaruman. Iya, jadi sekolah saya itu di tengah-tengah ada jalan umum. Luar biasa. Iya. Jadi yang gedung bagian utara dengan gedung bagian selatan, tengahnya ada jalan umum, Bapak Ibu. Iya, bisa. Hanya sekolah saya yang ada. Iya. Nah, ketika upacara bendera saja kita harus, tapi alhamdulillah yang lingkungan di sekitar saya itu sudah paham. Ketika upacara bendera atau senam itu pasti menunggu selesai. Nah, jadi kalau yang lewat orang itu tidak apa-apa, Bapak Ibu. Kadang sapi juga. Orang bawa sapi itu sudah lewat di tengah-tengah. Dan kita upacara sapinya dituntun. Bapak tunggu sebentar, turun sebentar waktu upacaranya selesai. Itu Pak. Nah, kami ingin menerapkan Bapak Ibu ya. Sebenarnya kami ingin terapkan budaya bersih pada anak-anak. Itu sudah gini. Tolong kalau ada sampah 1 atau 2 langsung diambil masukkan tong sampah. Itu sebenarnya anak-anak sudah mau ya, sudah siap untuk melaksanakan. Tapi kotoran sapi, kotoran sapi, ambil kotoran ayam. Saya itu sampai bingung ya, pinginnya buat taman di sekolah. Kalau kita ada taman kelihatan asri dan sebagainya. Setiap kita tanam bunga, udah kita nangkring, udah habis semua. Nah itulah. Ya, jadi kita juga nggak punya pagar sekolah itu nggak ada. Nah, namanya jalan umum. Memang Gapura itu SDN 3 Nadirejo, 3 Gapura depan. Tapi itu jalan. Ya untungnya saja itu jalannya jalan buntu. Jadi di sekolah saya paling ujung. Ke sana buntu sawah, jadi banyak orang-orang menuju ke sawah. Yang saya khawatirkan apa? Itu kalau truk yang panen, ya ketika panen itu sering dulu kejadian itu anak-anak ketika ada truk lewat itu gandul. Nah itu sering sekali. Nah gandul terus keseret, pernah 1 kali seperti itu. Jadi anak-anak keseretnya. Makanya kita antisipasi sekali ya. Ketika ada panenan, nah itu kita selalu waspada ke anak-anak. Anak-anak tolong setiap ada motor atau mobil lewat sini, anak-anak nggak boleh gandul. Apa sih yang kita rasakan dari kegiatan diskusi ini? Kita merasa nyaman menyampaikan permasalahan yang ada di sekolah kita ataupun di diri kita. Kita yang dimajukan secara luar biasa menyampaikan ya, hasil dari kolaborasi kami, yaitu terkait dengan yang pertama analisis kebutuhan belajar anggota praktisi melalui cara yang pertama adalah survei sederhana berupa menyebarkan kuesioner, yang kedua adalah rembuk diskusi melalui sebuah forum rapat. Beberapa yang kami ambil di sini, yang pertama adalah narasumber bisa diambilkan dari rekan guru yang kompeten, yang mana di situ sudah memiliki praktek baik untuk bisa diaplikasikan di dalam sekolah. Kemudian yang kedua adalah rekan guru. Ini aku bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama mengenai mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan. Yang pasti dalam dokumentasi yang dibutuhkan yang pertama foto, video,
Yang kedua, selain itu, mencatat semua kegiatan yang berlangsung dalam forum praktisi. Jadi itu kalau kaitannya dengan dokumentasi. Yang kedua, publikasi. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan publikasi yaitu yang pertama, yang pasti memilih anggota yang bersedia untuk mendokumentasikan kegiatan. Kedua, dokumenter menuliskan hasil diskusi pada channel belajar yang telah disepakati. Ketiga, anggota komunitas membagikan ulang materi di channel atau kanal yang telah disepakati bersama. Keempat, CGP dan KS menerbitkan hasil publikasi menjadi karya guru, sehingga ini bisa menjadi semacam masukan bagi guru-guru lain untuk berkembang. Kelima, anggota komunitas menyepakati tata cara penulisan publikasi. Jadi tata cara penulisan publikasi ini disepakati agar tidak timbul istilahnya pertentangan dari anggota-anggota forum itu tadi. Yang kedua, kaitannya dengan mendampingi rekan sejawat dalam mempraktikkan hasil belajar di komunitas. Hal pertama yang kita lakukan yaitu menyemangati rekan sejawat untuk mengaplikasikan praktik baru. Kedua, menanyakan kesulitan dan tantangan saat mengaplikasikan praktik. Ketiga, menanyakan pengalaman menjalankan praktik baru. Kemudian empat, memberikan waktu kepada anggota untuk menerapkan praktik baru. Selanjutnya, mendorong anggota untuk mendokumentasikan kegiatan. Jadi, kalau yang namanya dokumentasi itu penting Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kaitannya dengan memfasilitasi evaluasi dan refleksi pembelajaran dan penerapan kegiatan. Kegiatan-kegiatan evaluasi dan refleksi yaitu urutannya yang pertama, meninjau kembali tujuan kegiatan belajar. Kedua, melihat apakah rekan sejawat sudah mempraktikkan praktik baik. Tiga, mendokumentasikan dan mengidentifikasi rekan yang sudah mampu dan belum mempraktikkan praktik baru. Selanjutnya yang keempat, melakukan refleksi. Jadi sebagai evaluasi bagi kita, refleksi itu tetap harus ada dalam sebuah kegiatan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok 3. Mungkin tidak ada yang ditanyakan. Mungkin jangan tidak ada yang ditanyakan. Oke, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Ini aja kayak baju umpet Pak. Kenapa geng? Oke, Bapak Ibu, sahabat itu apa? Sahabat ngobrol. Forum praktisi dalam bentuk ini foto, video, ini file sebenarnya bisa ya. Kegiatannya kan juga biasanya kan kita tidak hanya foto dan video aja. Dokumentasi itu kan bisa berupa file kegiatan, oke kan? Nah ini kurang ditambahi ya. Oke. Kemudian mencatat semua kegiatan yang berlangsung dalam forum praktisi. Nah ini sebenarnya ini maksudnya di sini ya. Kemudian publikasi memilih anggota yang berisikan dokumenter, anggota komunitas, CGPKS menerbitkan hasil publikasi menjadi karya dulu, anggota komunitas menyampaikan. Kita jadi apa? Luas. Ya sudah meluas kita tadi banyak sekali yang sudah kita diskusikan. Sekarang ini waktunya kita menganalisis diri sendiri, waktunya kita mengajar diri sendiri. Apa saja yang menjadi kelebihan, kelemahan kita adalah memulai sebuah komunitas di mana dalam mengawali membangun dalam sebuah komunitas praktisi tentunya ada strategi. Yang pertama yang jelas adalah membangun percakapan awal. Membangun percakapan awal dengan siapa? Dengan pemimpin sekolah, dengan koordinator urusan atau di kita itu kalau di SMK itu ada Kakomli ya. Ini adalah kemudian mendokumentasikan dan membangun